14 Agustus 1945, berita kekalahan Jepang terhadap sekutu ternyata bocor melalui media siaran radio internasional. Kala itu, Sultan Syahrir, salah satu tokoh golongan muda, mendengar kabarnya secara bersembunyi-sembunyi. Founded upon faith and understanding, a world dedicated to the dignity of man. General headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, dilakukan sebuah rapat antara tokoh-tokoh muda di Rumah Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 15 Agustus. Dalam pertemuan ini diputuskan agar pelaksanaan kemerdekaan dilepaskan segala ikatan dan hubungannya dengan janji kemerdekaan dari Jepang. Saudara-saudara, saya ada kabar bahagia. Jepang telah menyerah pada sekutu. Dari mana Anda mendapatkan kabar tersebut? Saya mendengarnya dari radio internasional BBC. Wah Bung, ini berita yang sangat bagus. Menyerah Jepang kepada sekutu, artinya Indonesia berada dalam kekuasaan yang kosong. Ini kesempatan besar untuk Indonesia merdeka. Betul, dengan kondisi ini, Indonesia dapat merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Dan berarti selama ini perjuangan Indonesia akan jauh lebih bermakna. Artinya, jika ingin memerdekakan diri tanpa bantuan Jepang, kita harus sesegera mungkin untuk memerdekakan diri. Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Tapi, jangan sampai PPKI ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Benar, karena PPKI adalah organisasi buatan Jepang. Oleh karena itu, Jepang tidak boleh ikut campur dalam perkara ini. Baiklah, apabila saudara-saudara setuju dengan keputusan ini, mari kita sampaikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Pada sore harinya, mereka bergegas menemui Soekarno dan Hatta untuk memberitahu hasil putusan para golongan muda. Namun di sini Soekarno menolak hasil keputusan para tokoh muda karena tokoh tua menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada keperluan apa? Kami ada keperluan. Sebelumnya, maaf kami mengganggu pertemuan Bung Karno dan Bung Hatta. Kami di sini ingin membicarakan hal penting tentang kemerdekaan. Ya, silakan duduk. Si Bung. Kami telah mendapatkan kabar bahwa tentara Jepang telah menyerah ke pasukan sekutu dan itu membuat posisi kekuatan di Indonesia menjadi kosong. Maka dari itu, kami telah memusyawarahkan hal penting ini agar proklamasi kemerdekaan agar secepatnya dilaksanakan. Secepatnya. Mungkin kami akan bicarakan dulu dengan anggota PPKI. Tidak bisa, Bung. Ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian sudah memikirkan bahayanya jika kita melangsungkan proklamasi sekarang juga? Betul, Jepang pasti akan menyerang kita. Dan kami tidak mau ada lagi pertumpahan darah di negeri kita. Ya, justru karena itu, Jepang sudah tidak menguasai Indonesia lagi. Untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Nanti saja, Karni. Tunggu hasil rapat kami dengan anggota PPKI yang lainnya. Tapi, kami tidak menyarankan Anda untuk melibatkan PPKI dalam hal ini, karena kami takut Jepang akan tahu hal ini. Tetapi PPKI adalah satu-satunya cara untuk kita bisa merdeka. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka dengan campur tangan Jepang. Baiklah, berikan kami waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan golongan tua. Para golongan muda merasa kecewa atas jawaban dari Soekarno. Akhirnya, pada 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik ke daerah Rengas Dengklok
Karawang dengan tujuan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Saya rasa para golongan tua sudah terlalu terpengaruh oleh pihak Jepang. Pemikiran kita sebagai pejuang gerakan bawah tanah sudah berbanding terbalik dengan mereka yang terkontaminasi oleh kaum Nippon. Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Hatta dan Karno ke tempat terpencil untuk sementara waktu karena khawatir mereka telah terpengaruh oleh Jepang? Itu dia yang bagus. Dengan begitu, kita bisa menjalankan penyusunan kemerdekaan. Kalau begitu, kita akan mulai rencana ini pada dini hari. Baik. Assalamualaikum Bung Karno. Salam, ada apa? Ada apa ini pagi-pagi? Situasi sedang tidak aman, Bung. Ada sesuatu yang mendesak, sehingga Bung dan keluarga harus segera ikut sekarang juga. Terlaluan kalian. Apa maksud semua ini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Tujuan kami hanya untuk mendiskusikan kemerdekaan bangsa. Karena kami sudah bilang kalau hal ini akan dibahas dalam sidang PPKI. Mengapa kita harus menunggu keputusan PPKI? Yang jelas-jelas itu adalah buatan Jepang. Terlalu besar resiko yang akan kami terima. Kita harus hati-hati dalam mengambil langkah. Benar apa kata Hatta? Kita masih memerlukan bantuan Jepang. Namun, alangkah baiknya kita tidak bersikap gegabah, tapi juga sambil merencanakan kemerdekaan. Lantas, bagaimana langkah yang tepat untuk kita saat ini? Sedangkan kami tidak mungkin membebaskan kalian dengan mudah karena kalian mulai terpengaruh oleh pihak Jepang. Terjadi pertegangan pendapat yang berasal dari golongan tua maupun golongan muda. Suhu pada tensi permusyawarahan kian semakin naik. Namun, akhirnya mediasi dilakukan bersama Ahmad Subarjo untuk menggapai titik terang proklamasi. Jadi apa jalan tengah dari permasalahan ini? Para pemuda telah mendesak kita untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Pernyataan mereka memang benar, Bung. Tetapi, saya khawatir tentang keputusan sepihak mereka yang terkesan terlalu buru-buru. Apalagi, mereka adalah pemuda yang mempunyai semangat dan ambisi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk meluruskan suatu perkara ini, kita jangan bertindak terlalu gegabah. Karena yang pasti, untuk melaksanakan suatu proklamasi kemerdekaan, tentu butuh persiapan yang cukup matang. Saya setuju. Hal ini bukanlah perkara main-main. Namun, Bung, permasalahan ini tidak akan secepatnya selesai, sedangkan kalian masih ditahan di tempat ini. Para pemuda tidak akan membiarkan kalian pergi ke Jakarta sebelum ada pernyataan yang jelas dari lisan Anda. Tapi kemerdekaan ini adalah hal yang sangat serius. Benar. Golongan muda belum bisa berpikir panjang. Saya khawatir akan kembali terjadi pertumpahan darah. Kita tahu berapa banyak pemuda dan pemudi yang telah menjadi korban untuk usaha kemerdekaan. Saya paham atas kekhawatiran Bung Karno. Tetapi, peluang besar ini tidak akan keulang dua kali, Bung. Saya mengerti. Kami juga ingin merdeka secepatnya. Ya sudah, jika golongan muda sudah memutuskan hal tersebut, maka saya juga setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan negara kita tanpa bantuan tangan Jepang. Dari situ, kesepakatan diputuskan bahwa proklamasi bisa dilaksanakan besok harinya, setelah Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur Soekarno Putra boleh dipulangkan ke Jakarta. Maka, pada tanggal 17 Agustus pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari itu juga, teks proklamasi akhirnya langsung disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Maeda, seorang TNI Angkatan Laut yang bersedia membuka pintu rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Malam, ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membahas kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, baiklah. Kalau begitu, silakan masuk.
teks proklamasi telah siap. Saya sarankan pembacaan untuk proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di lapangan Ikada. Oh, sebaiknya tidak di lapangan Ikada, Bung. Karena di lapangan Ikada banyak tentara Jepang yang berjaga-jaga. Bagaimana kalau dilaksanakan di rumah Bung sendiri? Baiklah, kita akan laksanakan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah saya pagi ini. Perundingan atas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan pun akhirnya selesai dengan membuahkan titik manisnya. Cita-cita rakyat bangsa Indonesia secepatnya akan terwujud, dan kemerdekaan sudah di depan mata. Proklamasi. Jakarta 17 bulan 5 tahun 45.